Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizka dengan NIM 2210951025 dari kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya pribadi akan membahas tugas besar statistika yang dimana diampu oleh Pak Rizky. Baik, untuk data yang kita pakai yaitu data lampiran UTS yang kemarin, di mana kita dapat melihat datanya ada nama lengkap, IPK, tahun masuk, periode lulus, jenis kelamin, status, berapa bulan mendapat pekerjaan, total pendapatan, lokasi bekerja, jenis perusahaan, provinsi, dan apa tingkat tempat kerja Anda. Baik, terutama kita lihat berdasarkan jenis data yang termasuk ke dalam data kualitatif dan data kuantitatif, yaitu data kualitatif terdapat nama lengkap, jenis kelamin, status bekerja, lokasi kerja, jenis perusahaan, provinsi, dan tingkat tempat kerja. Sedangkan data kuantitatif yaitu IPK, tahun masuk, periode lulus, total pendapatan, dan berapa bulan mendapatkan pekerjaan. Baik, untuk berdasarkan skala dari setiap data lampiran yaitu ada nominal, terdapat nama lengkap, jenis kelamin, status kerja, lokasi kerja, jenis perusahaan, dan provinsi. Dan ordinal hanya terdapat tingkat tempat kerja. Untuk interval terdapat tahun masuk dan periode lulus. Eh, Sementara rasio termasuk IPK, berapa bulan dapat kerja, dan total pendapatannya. Baik, langsung saja kita masuk ke tabel frekuensi distribusi. Kita menggunakan dua tabel ini, yang dimana ada yang tabel pertama kita menggunakan provinsi dan jumlah. Untuk Kepulauan Riau, kita menggunakan jumlah 7, kita lihat di Excel. Nah, sama ya. Untuk provinsi kita lihat ada Kepulauan Riau berjumlah 7, Sumbar berjumlah 14, Banten berjumlah 6, DKI Jakarta berjumlah 23, Jawa Barat berjumlah 8, Jambi berjumlah 2, Sumut berjumlah 2, Riau berjumlah 5, Kalimantan Timur berjumlah 4, dan Sumatera Selatan berjumlah 2. Dan untuk berapa lama bulan mendapatkan pekerjaan, ada yang 1 bulan ini berjumlah 12 bulan, 12 orang, untuk 2 bulan berjumlah 6 orang, untuk 3 bulan berjumlah 4 bulan, untuk 4 bulan berjumlah 7 orang, untuk 5 bulan berjumlah 5 bulan, untuk 6 bulan berjumlah 11 orang, untuk 7 bulan berjumlah 2 orang, untuk 8 bulan berjumlah 6 orang, 9 bulan berjumlah 7 orang, 10 bulan berjumlah 5 orang, 7 orang, 10 bulan berjumlah 5 orang, 11 bulan berjumlah 2 orang, dan seterusnya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang histogram. Histogram ini adalah jenis grafik yang digunakan dalam statistika untuk mempresentasikan distribusi frekuensi dari data numerik secara visual. Grafik ini terdiri dari batang-batang atau bars yang mewakili interval nilai kelompok dalam data, di mana tinggi setiap batang menunjukkan frekuensi atau jumlah kejadian dalam interval tersebut. Yang saya gunakan kali ini adalah interval IPK, yang dimana kita lihat rentangannya 0,2, dapat dilihat pada tabelnya dari 2,8 sampai 3 berjumlah 3 orang, lalu dari 3 sampai 3,2 berjumlah 15 orang, dari 3,2 sampai 3,4 berjumlah 39 orang, dari 3,4 sampai 3,6 berjumlah 35 orang, dari 3,6 sampai 3,8 berjumlah 17 orang, dan dari 3,8 sampai IPK 4 berjumlah 6 orang. Nah, setelah kita dapatkan datanya, kita buat grafik histogramnya, yang dimana dapat dilihat pada pengertiannya, yaitu grafik histogram ini merupakan grafik yang terdiri dari batang-batang atau bars. Nah, setelah kita lihat, ini merupakan grafik batang. Dari 2,8 sampai 3 IPK-nya berjumlah 3 orang. Nah, ini untuk grafiknya kita berjarak 10-10 ya. Untuk 0 sampai 50 ini merupakan jumlah orangnya, sedangkan dari kiri ke kanan ini interval IPK-nya. Baik, selanjutnya itu poligon. Poligon merupakan grafik garis yang digunakan dalam statistika untuk menggambarkan distribusi frekuensi data, yang biasanya berupa data interval atau rasio. Poligon frekuensi dibuat dengan cara menghubungkan titik-titik tengah dari masing-masing kelas frekuensi pada histogram dengan garis lurus.
poligon yang saya buat kali ini itu tahun masuk, di mana tahun masuk dari tahun 2015 berjumlah 15 orang, untuk tahun 2016 berjumlah 20 orang, untuk 2017 berjumlah 50 orang, dan untuk tahun 2018 berjumlah 30 orang. Poligon ini kan merupakan garis-garis, grafik garis ibaratnya. Nah, kita lihat untuk grafik garis pada poligon ini sudah benar ya. Dari 0 sampai 60 merupakan jumlah orangnya, sedangkan dari 2014,5 sampai 2018,5 itu merupakan tahun masuknya. Kita lihat lagi di Excel. Untuk mendapatkan tabel diagram-diagram ini, kita bisa melakukan blok, lalu kita ke insert, dan kita ke community chart. Nah, kita lihat ini merupakan uh, diagram batang, dan ini untuk diagram garis. Nah, sama ya. Pada Polygon saya juga membuat apa namanya, tabel periode lulus, yang dimana periode 1 sampai 6 dengan jumlahnya masing-masing, dan setelah didapatkan semua datanya, kita akan mendapatkan sebuah grafik garis. Grafik garisnya kita lihat sama ya, dari 0 sampai 40 itu merupakan jumlah orangnya, sedangkan dari periode 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu merupakan periode lulusnya. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang diagram lingkaran. Pengertian diagram lingkaran atau pie chart adalah representasi data dalam bentuk lingkaran yang dibagi menjadi beberapa irisan atau potongan. Setiap irisan mewakili kategori atau kelompok dalam data dan proporsional terhadap persentase atau frekuensi dari kategori tersebut terhadap total keseluruhan data. Yang saya gunakan pada PPT kali ini adalah untuk jenis kelamin, yang dimana jenis kelamin itu ada dua, perempuan dan laki-laki. Untuk perempuan berjumlah 33 orang, sedangkan untuk laki-laki berjumlah 82 orang. Dapat kita lihat, setelah kita gunakan tabel ini untuk mengubahnya menjadi diagram lingkaran, kita akan mendapatkan persenan, yang dimana persenan untuk perempuan yang berjumlah 33 orang ini berjumlah 29%, sedangkan untuk laki-laki yang jumlah totalnya itu 82 orang, kita ubah menjadi 71%. Selain tabel jenis kelamin, saya juga membuat tabel tahun masuk, yang dimana tabelnya itu dari tahun 2015 sampai 2018 dengan jumlah masing-masing. Setelah itu saya setelah itu bisa dilihat ya, untuk diagram lingkarannya seperti ini, yang dimana untuk tahun 2015 berkisaran 13%, untuk 2016 berkisaran 17%, untuk 2017 berkisaran 44%, dan untuk 2018 berkisaran 26%. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.